Saskia dari Strategic Communication Angkatan 2024. Dan hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita dan mungkin beberapa teman-teman di ruangan ini tuh pernah ngerasain, yakni soal krisis identitas. Teman-teman, pernah gak sih ngerasain kok kayaknya orang lain itu udah berjalan dengan cepat, tapi kok aku masih di sini-sini aja? Pernah gak? Tunjuk tangan yang pernah. Wah, ternyata cukup banyak ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku di sini aku mau kasih tahu kalau misalkan hal itu tuh wajar banget teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh sekarang ada di perkuliahan. Perkuliahan isinya bukan cuma hanya organisasi, nilai, tugas, tapi juga bagaimana kita itu mencari dan juga mengeksplorasi diri kita menjadi jati diri yang utuh. Nah, makanya welcome to pembahasan kita kali ini, yakni The Phase of Finding Yourself. Dan teman-teman, aku juga mau membaginya menjadi 3 tahapan. Yakni pertama, college is the stage of identity crisis. Yang kedua, how to survive identity crisis. Dan yang ketiga, my turning point of who am I to this is me. Nah teman-teman, aku akan masuk ke dalam stage yang pertama, yakni college is the stage of identity crisis. Kenapa sih? Karena perkuliahan itu adalah transisi dari kita remaja menuju dewasa muda, dimana hal ini tuh kita banyak mempertanyakan, kenapa sih aku ngambil jurusan ini, apa sih aku sukanya, dan juga aku nih setelah lulus mau jadi apa. Banyak banget pertanyaan kayak gitu dan hal itu wajar banget. Nah teman-teman, mungkin di sini teman-teman itu kayak bingung dan juga membandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, penelitian dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2024 itu mengatakan bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi juga orang-orang itu bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, khususnya mahasiswa. Kenapa? Karena kita tuh melihat cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain, tapi kita tuh tidak melihat keseluruhannya. Kayak misalkan prosesnya, dari kepahitannya, dari tampilan, tapi kita hanya melihat yang terbaiknya aja. Nah, makanya di sini aku juga mau bilang stop comparing yourself with others. Nah, mungkin di sini, di mahasiswa ini, di perkuliahan, kita itu harusnya mencari jati diri. Kita tuh harusnya mengeksplorasi diri, bukan hanya mempertanyakan semuanya. Nah, tapi pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita masuk ke dalam segmen selanjutnya, how to survive identity crisis. Kita tuh gak cuma mencari identity, tapi juga kita bertumbuh. Gimana caranya? Aku akan membaginya menjadi 3 teman-teman. Aku sebut sebagai SATE. Pertama, S, self-reflection. Teman-teman bisa melakukan yang namanya journaling, di mana di journaling ini teman-teman itu bisa meluangkan isi pikiran teman-teman, kata hati teman-teman sebenarnya mau jadi seperti apa, dan teman-teman itu jangan mengikuti ekspektasi atau standar orang lain, tapi jadilah diri sendiri dan diri bagaimana sih cara untuk mengimplementasikan jati diri teman-teman itu. Nah, yang kedua itu adalah talk it out. Katakanlah ke teman-teman yang dekat, kayak misalkan dosen yang dekat, atau psikolog, atau keluarga, teman, itu boleh banget teman-teman. Asalkan teman-teman itu bisa melihat perspektif orang lain tentang diri teman-teman. Jadi teman-teman itu lebih gampang untuk menemukan jati diri teman-teman. Nah, yang kedua, yang ketiga maksud aku, yaitu embrace experiences. Dimana teman-teman itu bisa melakukan pengalaman-pengalaman yang baru, kayak misalkan dengan ikut organisasi, volunteer, atau proyek-proyek kecil, tapi itu di luar zona nyaman teman-teman. Itu oke banget. Nah, aku udah ngomongin tentang gimana sih tipsnya, gimana sih tentang identity crisis itu. Nah, selanjutnya adalah my turning point from who am I to this is me. Teman-teman, aku juga pernah ngerasain hal yang sama, krisis identitas ketika aku masih maba. Dimana, apalagi di UMN ya, banyak banget orang-orang itu kayak, oh, udah jadi influencer, udah punya bisnis sendiri, udah pada magang malah pada magang. Nah, aku tuh kayak, waduh, kayak aku ketinggalan banget. Tapi di situ aku ingat lagi kalau misalkan pas SMA itu aku pernah journaling dan juga planning apa aja yang harus aku lakukan. Nah, dari situ aku sadar bahwa oke, kayaknya aku nggak cuma ngelakuin 3 hal tadi. 3 hal tadi yang SATE yang aku sebutin tadi itu akan percuma teman-teman kalau misalkan tidak yang dilakukan dengan kuncinya. Kuncinya adalah action. Even itu adalah action yang kecil aja, tapi dilakukan secara berulang. Nah, alhamdulillahnya ketika aku udah tahu identity crisis aku udah terlewat dan aku udah tahu apa aja yang harus aku lakukan, aku di semester ini di 2025 sudah memenangkan 2 kompetisi nasional, teman-teman. Aku mau berharap teman-teman juga bisa
mendapatkan insight dari apa yang udah aku sampaikan, dan teman-teman bisa mendapatkan jati diri teman-teman yang sebenarnya. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.